Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ikhlasin ila yaumiddin. Amma ba'dahu, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tsumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadur rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain, khususan ila hadratin muallif hadzal kitab Asy-Syekhul Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para guru-guru, para sepuh, para kasepuhan semua yang sangat saya tanzimi, para hadirin muslimin mukminin, ikhwah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Rabbul Ghafur atas limpahan nikmat, atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, dikumpulkan lagi kita di tempat ini, di tempat yang mulia, di masjid ini, dalam keadaan kita semata-mata nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, nyari senangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sababiyah kita berkumpul di tempat ini, Allah turunkan rahmatnya untuk kita. Allah ridhoi bukan hanya pertemuan malam hari ini, tapi Allah ridhoi seluruh hidup kita. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan para jamaah lain yang terhalang tidak bisa hadir malam hari ini, Allah anugerahkan taubatan nasuha, Allah anugerahkan maghfirah, Allah anugerahkan ampunan untuk kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, orang yang paling bahagia adalah ketika orang sudah berhenti nafasnya tapi amalnya tetap mengalir. Orang yang paling bahagia, kata Ibnu Qudamah begitu. Orang yang paling bahagia itu adalah ketika nafasnya sudah berhenti tetapi pahalanya tetap mengalir. Hidupnya sudah selesai, menjalani di kehidupan di dunianya sudah kalau main game sudah game over, sudah selesai, dan kita pasti akan merasakan itu, ya, kita akan selesai. Tapi yang bahagia ketika kita sudah meninggal pun masih ada aliran pahala sampai ke buku catatan amal kita. Kitanya udah nggak ada di dunia lagi nih. Kita udah nggak ibadah lagi, udah nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak dzikir, udah nggak baca Quran, tapi pahala terus mengalir. Kata Ibnu Qudamah, itulah orang yang bahagia, Karena kalau orang meninggal kan udah nggak sholat lagi. Ada yang pernah ngeliat?
jenazah bangun ngambil wudhu, bentar ke atas dulu ngambil wudhu, turun lagi, nggak ada, udah selesai. Tapi yang kita inginkan adalah, kita cita-citakan adalah kitanya sudah di alam barzakh, amalan masih ngalir terus. Apa tuh? Bekas-bekas kehidupan kita, Pak. Athar-athar kehidupan kita. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kami tuliskan bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekas kehidupan yang tertinggal di atas muka bumi, di atas bumi, di dunia, yang masih bekerja, masih berjalan. Bekas-bekas itu tentu saja bekas-bekas amal soleh. Kalau kita orang tua masih ada anak yang sholat, masih ada anak yang sholat yang kita tinggalin, itu jadi pahala buat kita. Makanya bikin anak yang banyak, 2, 3, 4, 7, 10. Iya, kalau soleh semua Pak Ustadz, 9,5-nya bangor, insya Allah baik pada waktunya. Yang gak anak cucu, ya cucu, pokoknya semua dah banyakin. Ketika kita hidup ini kayak kita apa? Kayak kita nabur benih, kayak kita tanam di sini. Probabilitasnya kan gitu. Kalau nanamnya 30, masa iya bantat semua? Masa iya gagal semua? Ada 2 lah yang berhasil, ada 3 lah yang berhasil. Itu ketika kita ada pembangunan masjid nitip dah, itu kita lempar benih tuh, benih. Ada pembangunan apa lagi nih? Lagi sarana umum lah, pengairan atau apa, sumur atau apa, ikutan 2. Ada lagi pesantren ikutan lagi, ada lagi apa, majelis ikutan lagi tuh. Kita mah udah meninggal, masjid, majelis, sumur, semua itu masih bekerja. Itu asal bekas kehidupan. Yang kasihan adalah orang yang Allah kasih anugerah banyak, kemudian dia nggak nabur benih itu. Asik aja tuh duitnya dikumpulin, asik aja tuh dunia dibanyakin, konsumtif aja tuh. Motor ada 12, dipakai enggak, dilapin aja tiap pagi, ya, ke bengkel lagi, masukin lagi, kan orang stres, ya, orang stres. Kita lihat orang-orang yang banyak mobil, emang sekali keluar kayak korun, keluar semua mobil, kan enggak, cuman satu, bayar pajak aja tiap tahun, kan begitu. Titipin aja di masjid, ya, titipin aja di pesan, itu amal jariah. Kita ketemu orang, kita ajarin orang, entah itu ikro, entah itu baca Quran, entah itu cara sholat. Makanya saya suka bilang begini, istri saya suka bilang, saya paling senang itu ngajar bocah-bocah, ngajar bocah-bocah, paling senang tuh ngajar bocah baca Quran, ikro, tuturutan, itu paling senang, ya. Kenapa? Ya semua senang, tapi kan ada yang lebih kita senangi. Saya bilang kalau ngajar bocah-bocah, harapannya umurnya masih panjang. Harapan kita umurnya masih panjang, insya Allah gitu ya. Ngajar bocah 10-15 tahun, mudah-mudahan masih hidup 30-40 tahun akan datang. Kalau model ngajar-ngajar begini kan insya Allah umur panjang, cuman gak sepanjang bocah tadi kan harapannya. Abah langsung nunjuk begini aja, umur panjang bah insya Allah 100 tahun lagi, ya, 100 tahun lagi, ya. Kan ya katakanlah kalau kita hitung-hitungan akal kita begitu, makanya aku udah seneng. Saya suka bilang gini, nggak repot-repot kok ngajar itu. Ngajar itu adalah apa yang kita bisa kita tularkan ke orang lain, begitu aja Pak. Dan nggak usah sok bisa, nggak usah sok pinter. Yang kita bisa kita ajarkan kepada orang lain. Kalau kita sudah mentok, arahkan ke orang lain lagi. Kalau nggak bisa kita yang ngajar, ya jadi jalan ngajar. Kayaknya saya cuma bisa sampai sini, terima setoran cuma dari Al-Qari'ah sampai Anas. Selanjutnya Pak Haji, kenapa nggak bisa? Habis hafalan saya udah. Ya, arahkan ke yang lain yang hafal juz 30, arahkan terus begitu. Kan itu jadi amal soleh nggak? Jadi. Kalau kata Abu Yadim Miatimah, ngajar tuturutan itu kerjaan wali katanya. Kerjaan wali. Kenapa? Jarang yang mau. Ada juga ngajaran mau ibu-ibu rajin bertemu, luar biasa.
Bapak-bapak mah begitu. Wah, begitu dakwah maunya yang ada berapa jamaahnya, 1000 orang baru mau. Berapa jamaahnya? 4. Itu jamaah apa pelak mobil? Males ya, males. Padahal ilmu yang kita tularkan walaupun hanya bacaan Quran itu jadi amal jariah buat kita. Gitu. Jadi tidak selalu amal gini. Tidak selalu amal jariah itu fulus. Enggak selalu amal jariah itu duit. Naif kita kalau mikir begitu. Amal jariah itu bisa juga ilmu. Ilmu yang mana Pak Ustadz? Yang kita bisa kita tularkan ke orang lain. Misalkan ilmu agama saya cekak Pak Ustadz, ilmu umum yang kita tahu. Kemudian ilmu umum itu dipakai oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu amal jariah juga. Amal jariah juga. Ya, ketika kita ajarin life skill yang kita tahulah. Karena kita sudah luas segala macam, kemudian dengan itu dia bisa ngelamar kerja, dengan itu dia bisa berwirausaha, dengan itu dia bisa menghasilkan uang, kemudian dia bisa sedekah dengan itu dia bisa berangkat haji. Itu amal jariah semua. Itu amal jariah. Maka kata Ibnu Qudamah gitu, paling enak hidup orang itu adalah ketika napasnya sudah berhenti tapi amalnya masih mengalir. Karena kalau amal yang kita lakukan saat ini balapan Pak, balapan. Jujur aja balapan. Antara amal baik sama amal buruk balapan ini. Barusan ngaji 1 jam. Ngaji 1 jam. Baru pulang ke rumah. TikTokan 2 jam. Nah, semua ada tuh balapan tuh. Ibarat kata yang baik sama yang buruk balapan ketika kita hidup. Kalau sudah meninggal kan yang buruk berhenti. Berhenti nggak yang buruk? Berhenti, sudah selesai. Yang baik nambah. Ketemunya nanti di yaumul ba'ats lebih banyak kebaikan daripada keburukannya. Gitu, ya. Keburukan udah nggak nambah lagi, udah meninggal, kebangetan aja. Udah meninggal masih bangun dari kubur buat nyawer, ya kebangetan aja. Udah nggak. Dia nggak sholat udah nggak dosa, semua udah nggak lagi kan? Gitu. Tapi amal jariah masih nggak. Maka perbanyak kira-kira apa yang akan menjadi amal jariah untuk kita ketika kita sudah meninggal. Semua jadi amal jariah. Masya Allah. Termasuk begini. Misalkan nggak ada pengajian di kampung kita, nggak ada pengajian di lingkungan kita, terus kemudian kita bikin pengajian, kita mamurkan itu pengajian, kita fasilitas itu pengajian, kita sudah meninggal pengajiannya masih ada, ngalir terus. Ini yang termasuk kita bukan yang pertama kan ngadain pengajian di masjid ini. Bahkan mungkin di antara Bapak ada yang mengikuti di pembangunan masjid dari awal, atau ikutan dari tengah, atau ikut baru seminggu yang lalu. Itu pahala ngalir kepada yang memulai pengajian di sini, itu pahala ngalir kepada orang yang bangun pondasi masjid ini, itu pahala ngalir ke orang yang gotong royong, Pak. Pertama, saya yakin masjidnya nggak langsung sebagus ini kan, enggak. Ya, tambal sulam. Niat nggak segede gini, tiangnya tiba-tiba gede karena salah konstruksi. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi nggak ada yang sia-sia. Maka di antara tradisi kita tuh begitu. Setiap masuk masjid ini, ya Allah, mudah-mudahan pahala ngalir terus sama orang yang pernah mensedekahkan, memakmurkan, membangun masjid ini terus ngalir. Maka kita kalau ngaji itu apa? Selalu baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita bisa ngaji begini enak, dikumpulin hadis-hadis oleh Imam Nawawi. Ilau kan baca Al-Fatihahnya nggak mau. Kita baca Al-Fatihah karena yang kita baca kitabnya Imam An-Nawawi. Itu udah nggak bayar royalti. Bayar royalti Al-Fatihah aja dah, apa? Al-Fatihah pahalanya ngalir terus sama Imam Nawawi. Apa saja dah, entah kita punya duit sedikit, punya duit 100.000, 70.000, pulang kantor dapat bonusnya 7 juta, ya 70.000 lah beliin Quran, taruh di masjid tuh. Siapa tahu kitanya udah meninggal, Qurannya masih dibaca orang, itu kan amal jariah juga. Jadi pintar-pintarlah, cerdas-cerdaslah kita dalam beribadah. Tadi kata Ibnu Qudamah, orang yang paling bahagia adalah orang yang napasnya telah berhenti tapi amalnya terus mengalir.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis dikumpul Imam An-Nawawi sampai di bab tentang murah hati, berjiwa besar dan rifki, yaitu lembut. Banyak orang namanya rifki, itu lembut. Nah, rifki mah lembut, dia apa-apain diem aja dia mah, ya mules enggak tuhnya. Ada namanya rifki, ada lembut, artinya lembut. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah yaqul, kata beliau, saya mendengar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, may yuhramir rifqa, siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, atau bisa diterjemahkan siapa yang tidak memiliki sifat kelembutan, sifat lemah lembut dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam sifat. Siapa yang enggak punya sifat itu, yuhramil khaira kullah, sungguh dia tidak memiliki seluruh kebaikan. Siapa yang enggak punya sifat lemah lembut, dia tidak memiliki seluruh kebaikan. Artinya pangkal pokok segala kebaikan adalah sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut, ucapannya, perbuatan, sikap dan semuanya. Dan inilah sifat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turun sampai para ulama. Ada kisah begini. Ada siapa yang enggak kenal Imam Al-Haddad, Shahibir Ratib, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang ratibnya kita sering baca. Namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau masyhur di zaman itu disebutnya Imam Al-Haddad, bukan Habib. Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad ini tinggal di kota Tarim. Satu waktu ada orang tua yang memerintahkan kepada anaknya kalau bahasa kita mah agak terlambat lah pemikirannya gitu ya. Kata orang tua ini, ya fulan, tolong nih pisau dibenerin, pisau ini ditajemin untuk dipakai motong di hari raya Idul Kurban. Bawa ini ke Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya pandai besi. Bawa ke Haddad. Kalau kata Magid, bawa ke pandai besi nih situ. Anak oke, siap, dibawa nih pisau nih buat ditajemin buat motong kurban. Dibawalah terus dicari, sambil jalan dia mikir, di mana ya ada Haddad, di mana ya ada tukang pandai besi. Yang sering saya dengar Haddad itu adanya di Al-Hawi, di tempat tinggal Imam Haddad di daerah Al-Hawi namanya. Kan ulama sering bilang Imam Al-Haddad. Nah, dibawa ke situ sama si anak nih, yang dia tahu itu Haddad. Dibawa nyampe ke majelisnya Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad lagi ngajar, ditungguin sama tuh bocah sampai selesai. Imam Al-Haddad itu kan tunanetra, nggak bisa melihat. Sampai selesai baru bocah ini nemuin, ada apa pun? Ini saya disuruh bapak saya untuk najemin pisau ini, suruh dibawa ke Al-Haddad. Saya bawalah kemari. Ulama suruh najemin pisau. Coba kalau datang ke Ustaz, apa-apaan Ustaz suruh ngasah pisau. Begitu sikap Imam Haddad? Enggak. Kata Imam Haddad, ya sudah, emang aku Haddad kok. Haddad sini pisaunya, nanti besok ambil. Pulang si anak ini ke rumahnya. Gimana nak? Iya, sudah aku serahkan ke Haddad. Terus mana pisaunya? Diambil besok dia diambilnya besok. Kata orang tuanya, najemin pisau aja sampai seharian. Kalau ahli pisau kan hitungan menit saja udah terjem bawa pulang. Ini bener pisau aja lama, tapi ya sudahlah, mungkin lagi penuh orderan atau apa. Kayak sekarang kan penuh orderan nih, tukang gali sumur kan lagi panen nih. Nah, begitu saya mau sholat istisqa, kata tukang gali sumur, Pak Ustadz kalau bisa mah jangan sekarang hujannya. Emang apa? Lah ini lagi banyak orderan, ini gimana gali sumur itu?
ternyata susah di kita, senang di orang. Itulah dunia, ada aja yang senang. Tukang gali sumur antrian panjang, lagi banyak antrian kali, udah biarin aja dulu, biarin aja. Terus besoknya si anak ini ngambil pisau, ini duitnya diberikan ke Imam Haddad, kemudian pisaunya udah beres, sudah tajam, ya sudah, nih pisaunya, ini ya saya bayarannya nih, ya namanya ulama bukan tukang pisau. Ya udah, kasih aja ke bapakmu lagi, nggak apa-apa, ini hadiah katanya. Hadiah. Wih, dapat bonus 100% kata si anak. Pulang nyampe ke rumah, Abah, ini pisaunya. Wih, tajam, udah bagus ini ya. Ini uangnya. Kok dibalikin lagi? Kata Haddad, hadiah aja nih buat Abah, kata gitu. Hadiah buat Abah, nggak usah bayar. Curiga, ada orang kerja nggak dibayar, mulai gak kecurigaan kenapa saya segala tanya, emang kamu Haddad di mana? Di Al-Hawi. Imam Abdullah bin Al-Haddad. Iya, kan Haddad, kata anaknya. Masya Allah, ulama suruh ngasah pisau, coba-coba ke Gardenia, wah kelar urusannya. Kemana ya beres. Ya Allah, malu Abah. Ya mau dimarahin, emang ya begitu anaknya. Udah, saya datang. Datang ke Al-Hawi, ya Syekh, ya Imam, mohon maaf. Maksud saya ke tukang besi, bukan ke Imam Al-Haddad. Apa kata Imam Al-Haddad? Iya, emang saya Al-Haddad kok. Tapi mohon maaf, mohon diampun. Enggak, malah saya berterima kasih. Kan saya jadi ikutan dapat pahala. Pisau itu dipakai buat korban, jadi dapat pahala korban saya. Itu begitu, wala marah wala apa, lempeng aja. Ini sifat contoh, sifat lemah lembut, terima aja gitu. Masya Allah. Kalau kita kan terima ya, cuman diobyekin lagi sama kita mah, diobyekin lagi, palu gada ya, ambil aja, besok obyekin lagi, enggak gitu begitu. Marah orang nggak marah, nggak apa. Ukuran kita ya Allah. Tuh contoh sifat lemah lembutnya ya dari ulama. Kitabnya kita baca, ilmunya kita ambil, ratibnya kita baca juga, kita ambil faidah dari wiridnya, ambil juga dong akhlaknya. Netes juga sama kita akhlaknya. Kita mah kadang pasang foto besar-besar Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Ya'uci Turtusi, Sayyid Habib Umar bin Hafid. Jangan fotonya doang, akhlaknya juga harus nular sama kita. Kalau bahasa Abah Uci mah kudu nyerap katanya. Kudu nyerap, bukan hanya sekedar kenal, jangan hanya sekedar dekat, tapi kudu nyerap. Itu kan cerita saya ketika nganter Ustadz Syeb muridnya Buya Yahya untuk silaturahim ke Al-Maghfurlah ya, datang ke sana. Kita dari mana ini muridnya Bu Yahya mau silaturahim, saya dengan Ustadz Miftah kalau nggak salah dan beberapa antar datang ke situ ya. Apa kata beliau pesannya, saya ingat mas sampai sekarang. Emang kalau wali gitu ngomong sedikit ingat kita wali. Kalau bukan wali ya begini, ngomong 1,5 jam pulang kagak ada yang diingat. Belajarnya bukan sama wali sih, ya. Jadi saya ingat banget ngomongnya. Ya, mungkin ada yang ingat. Nanti ikut nggak? Nggak ya. Itu kata boleh dekat sama Buya, bagus. Apa kata jangan cuman dekat tapi kudu nyerap, gitu. Kudu nyerap. Udah segitu doang. Saya tanya, Bah, maksudnya nyerap? Yuk kita makan, gitu. Makan, bahasanya makan, tapi setelah iya, makan itu bukan hanya sekedar makan, kudu berasa dong ke perut, kudu ada rasanya, kudu ada efeknya. Deket sama ulama bagus, berguru sama ulama, kenal sama ulama bagus ya, tapi harus nyerap akhlaknya juga begitu ya. Udah sampai makan doang yang diinget sama teman-teman, gimana dengan Abah Uci diajak makan gitu doang. Saya masih ingat. Jadi nyerap ya.
Memang kadang-kadang foto aja di Facebook banyak sama ulama ini banyak. Padahal datang maulid doang numpang foto. Habis itu pulang, tanya, tadi isi maulid apa? Wallahu alam lah, yang penting berkah atau gitu. Ya. Kudu ada yang nyerapnya. Bukan nggak boleh, bukan, harus nyerap. Akhlak di antaranya lemah lembut, di antara akhlak para ulama itu seperti itu. Siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Sama siapa Ustaz? Sama siapa aja. Bahkan kita tuh maki-maki kendaraan termasuk nggak boleh. Maki kendaraan. Binatang kalau zaman dulu onta enggak, Nabi sampai kasih nama. Ontanya dikasih nama, semua dikasih nama. Bahkan tidak boleh mencela binatang. Apalagi kita pakai dikendari oleh kita. Kita bawa kendaraan, bini dimarahin tiap hari itu bini. Yang dimarahin dia, yang masakin kita dia juga, yang ngasuh anak kita dia juga, yang ngelahirin anak kita dia juga, yang nganterin sekolah anak kita di depan si bontot, di belakang berjejer 3 1 2 3 siapa? Dia juga. Dimarahin dia juga. Malam dia lagi, bukan yang lain. Tapi kita marah terus sama bini. Keras sama bini itu kayak anak tiri. Enggak boleh salah sedikit, enggak gitu ngaji. Enggak seperti itu. Saya kadang-kadang bilang sama bapak-bapak kita ini kalau di rumah kudu separuh badut. Ya, kudu bisa bercanda sama istri. Kenapa tiba-tiba pada hening? Kalau saya justru puasa bukan saya yang marah. Kenapa? Saya yang dimarahin. Itu nasib. Itu nasib. Dalam hatinya kan begitu ya. Enggak sih, saya nggak pernah marah, orang saya takut. Kalau gitu kita tinggal tos saja. Ya. Jadi sama anak begitu, sama bini nggak berani, anak dimarahin gimana? Ya. Tuh, bukan nggak boleh marah, tapi harus dominan sifat lemah lembut, karena ini gerbang pembuka segala kebaikan. Rawahu Muslim, hadis dari Imam Muslim. Sama, saya juga sama ibu-ibu pesan begitu, sama, yaitu jangan suka ngomong tinggi sama suami juga jangan begitu sama istri, ya. Karena kita udah ngaji, udah baca hadis Nabi Muhammad SAW, udah maulidan kemana-mana, gitu ya. Al-Hilm, sifat lemah lembut. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, datang seorang laki-laki. Kira dikatakan dalam riwayat nama laki-laki ini adalah Jariyah bin Qudamah. Seorang yang temperamen, seorang yang gampang marah, gampang tersinggung. Begitu, sebagian riwayat mengatakan begitu. Qala lin Nabi, beliau berkata kepada Nabi, ausini ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Kalau bahasa lainnya, kasih saya amalan. Kalau wasiat itu kan sesuatu yang akan kita jaga. Kasih Rasul saya wasiat itu akan saya jaga, akan saya rawat, saya akan pelihara, saya akan pegang teguh. Ausini ya Rasulullah. Qala la taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Bukan nggak boleh marah, tapi jangan lampiaskan amarahmu. Itu doang. Kali disuruh amalan ini, enggak, la taghdab, jangan marah. Lain hari datang lagi, faradda miraron, lain hari datang lagi, udah dipegang. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah kasih wasiat lagi sama saya, la taghdab, kata Rasul, jangan marah. Ya. Jangan gampang melampiaskan amarah. Jangan gampang tersinggung. Jangan baperan. Status orang bikin kita marah. Ini pasti maksud RT sama saya nih.
Pasti maksud RW sama saya ini bubuh sama orang lain maksudnya, atau dia sedang ambil quote kayak gitu. Sering saya tuh begitu, entah ceramah, entah bikin quote, bikin apa gitu. Tiba-tiba ada yang japri, yang Pak Ustadz Mabrur saya ya kalau berasa mah bagus. Kadang begitu tipis tuh apa namanya kesabaran kita, gampang banget marah. Enggak, bukan tanda orang pintar itu, bukan tanda orang cerdas, bukan tanda orang alim. Makin alim seseorang, makin cerdas seseorang, makin gak gampang marah dia, makin gak gampang panik dia. Karena ketika marah hilang separuh kehormatannya, bahkan hilang separuh agamanya. Dia bisa membunuh gara-gara marah orang yang nggak bersalah, ya kan? Dia bisa ngambil haknya orang ketika marah. La taghdab, kata Nabi, jangan marah, termasuk jangan memelihara dendam, dan jangan membuat orang lain marah. Makanya di antaranya dosa yang besar itu adalah namimah, ngadu domba. Orang yang tadinya baik-baik saja dibikin bermusuhan, dibikin saling marah, gak masuk surga. Yang gak masuk surga, udahlah, sudah. Jangan senang banget untuk ngambil hati orang, kemudian kita adukan orang lain, kemudian orang lain dan orang yang kita ingin ambil hatinya berantem. Termasuk turunannya begitu. Bahkan kita boleh bohong kalau ada orang, kamu dari masih pulan ya, ngomongin saya ya. Enggak, padahal mah iya. Itu boleh bohong. Kenapa? Biar orang enggak marah. Dan Nabi adalah orang yang tidak pemarah, justru Nabi adalah orang yang pemaaf. Itu kan kita pengen ikut rombongannya Nabi, pengen ikut rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang pemuka Yahudi, namanya Zaid bin Sa'anah. Nabi memang punya hutang. Terus kemudian si pemuka Yahudi ini, rahibnya atau uskupnya atau tokohnya lah, nagih hutang kepada Nabi, belum jatuh tempoknya, di tengah halayak ramai dengan teriak-teriak, adakah keturunannya Abdul Muthalib yang suka menunda-nunda pembayaran hutang? Di tengah-tengah ramai begitu. Woi, Umar mau udah pasang badan aja, sarina masya Rasulullah, saya tangkap nih orang nih. Di Madinah, Umar kalau naik kuda nggak pakai lompat. Umar ibn Khattab. Kalau Sayyidina Umar lewat sini setan melipir. Beda sama kita lewat sini setan ngerubung. Sayyidina Umar mah setan aja ngilu dia. Sayyidina Umar bin Khattab setan ngilu ya, tapi hajar udah. Itu kan Sungai Nil pernah jinnya ngamuk dikirimin surat doang sama Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan bahasa kita mah jangan macam-macam nih. Amirul Mukminin nih ngalir lagi itu. Ngeri, jin setan ngeri sama Sayyidina Umar. Bayangin Rasulullah digituin, gimana enggak marahnya Sayyidina Umar? Maksudnya karena Rasulullah diperlakukan tidak layak. Tapi gimana Rasulullah ngajarin kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Jangan, tenang, kata Rasul, tenang. Kita ini diperintahkan kalau nagih dengan cara yang baik, kalau bayar hutang dengan cara yang baik. Umar, bayar hutangnya. Bayarin, bawa orang itu bayar hutang. Kasih dia bayar hutang. Lebihin 20 dirham. Kata Rasul apa? Lebihin 20 dirham untuk bayar rasa takutnya karena sebab kamu. Nah, jadi sempat pucat begitu Umar marah, pucat. Tambahin 20 dirham. Buat apa? Bayar rasa takut dia karena sebab tadi kamu sempat naik mau nangkep. Begitu Nabi Muhammad SAW. Beres, selesai. Gimana kurangnya Abu Sufyan mau membunuh Rasulullah? Abu Sufyan
gimana upayanya membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Fathul Makkah, apa kata Rasulullah? Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Berarti Abu Sufyannya aman, gak bakal diganggu oleh Nabi. Gitu kan? Tokoh nih, tokoh musyrikin Mekah, apa kata Nabi ketika mau Fathul Makkah? Yang masuk Baitullah, Masjidil Haram aman. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Berarti Abu Sufyan nggak akan diserang oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abu Sufyan berkali-kali, dari mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, mau bunuh Rasulullah. Masuk rumah Abu Sufyan aman, tersanjung. Abu Sufyan tersanjung. Akhirnya masuk Islam. Begitulah pemaafnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat diutus untuk berdakwah ke kabilah Daus, saya lupa namanya, kabilah Daus. Sampai sana malah tidak diindahkan, tidak diindahkan, malah diledek dan segala macam. Ngadu nih pendakwah nih yang oleh Nabi Rasulullah, sampai sana saya diintimidasi begini. Tolong ya Rasulullah, doakan keburukan untuk mereka. Kan begitu. Apa kata Nabi Rasulullah SAW? Inni lam ub'atsu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku ini tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaknat. Aku diutus sebagai pemberi rahmat. Enggak ada, malah didoakan, ya Allah berikan hidayah kaum itu. Malah didoakan kebaikan. Itu sifatnya banyak sekali sifat Rasulullah. Gimana Rasulullah ketika di Taif? Wah, ukuran kita. Begitu mereka Jibril bilang, Muhammad gimana nih? Kita limpas saja Pak. Orang Taif ini ditimpakan oleh 2 gunung kelar. Andaikan Ubaidillah yang ditanya, hajar Bril. Ya, orang udah dilemparin segala macam. Jangan 2 gunung, 6 kalau perlu mana. Nabi apa enggak. Walaupun mereka tadi beriman sekarang, saya berharap dari keturunan mereka nanti ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada sepasukan nanti perang itu, kebanyakan pasukan prajuritnya adalah orang Taif. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dimakamkan di Taif karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai negeri yang masyhur, yang makmur. Begitu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Ini kan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita berdakwah gampang banget ngambek, ya. Son mati, emosi, panitia kacau ini, ya. Gak beres. Jangan gampang marah. Baru datang ternyata panitia lupa konfirmasi pengajiannya, diliburin. Kita bilang ya udah balik lagi, tinggal balik doang. Panggil tuh ketua DKM-nya, gak beres itu. Waduh, ya. Masa penulis Nabi ambekan? Orang Cikupa boleh ambekan, orang lain gak boleh. Karena orang Cikupa kalau gak ambekan mati. Napas artinya. Ya, jangan gampang marah, santai saja, santai. Banyaklah. Muawiyah gimana baru masuk Islam? Muawiyah baru masuk Islam, ikutan sholat sama para sahabat ikutan sholat. Ada orang bersin, biasa, nyubi kan, biasa. Jangan aneh kalau ada orang baru hijrah, baru masuk Islam. Kayaknya benar banget, ada orang bersin lagi sholat, Muawiyah langsung yarhamukallah, bersin yarhamukallah. Tuh yang lain kan bak. Langsung Muawiyah ngomong, apa urusannya? Wih, jagoan kan, ya. RW melewat, jagoan Muawiyah ini. Apa urusannya? Kan ada orang berceluh, dilihatin malah jawab balik tuh. Ya udah yang lain begini. Ketika semua ngeliatin, ya diem. Rasulullah tahu nggak? Tahu. Selesai sholat, Nabi cuma bilang apa? Aduh, kata Muawiyah, saya salah ini. Mana saya orang baru di sini. Sebelumnya musuhin Nabi lagi. Beres ini urusan kayaknya nih. Ya, dimarahin oleh Rasulullah? Enggak, Nabi cuma bilang,
Nabi cuma bilang kan apa? Sesungguhnya sholat ini hanya untuk tasbih, tidak boleh berkata-kata. Itu juga umum ngomongnya, wala nggak disebut namanya Muawiyah. Ini akhlaknya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Karena apa? Orang baru nggak tahu apa-apa. Maklum kalau sama orang baru maklum. Ini masjid pengajian tidak nyaman buat orang baru. Baru orang ikut ngaji, dilihatin dari atas sampai bawah. Wih, orang baru ya. Semua nggak nyaman, besok agak ngaji lagi dia. Besok nggak ke masjid lagi dia. Ya. Nah, gitu dong Pak, ke masjid. Kemarin kemana aja? Itu mulut lemes bener. Orang nggak nyaman dari masjid. Kacau orang masjid. Mulutnya tajam setajam silet gitu. Biarin aja orang ke masjid. Aneh juga bilang apa, nongkrong di perapatan mulu sih. Udah tua baru ke masjid, coba itu. Ya. Ini apa namanya? Akhlak Rasulullah harus ada dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus banyak maklum. Kita gampang nggak marah ketika kita tahu yang ngomong itu siapa. Oh, yang ngomong anak kecil. Ngomong anak kecil. Ya sudah lah, nggak usah terlalu dianggap. Saya pernah tuh satu kali ke satu masjid untuk ngisi maulid atau apa gitu. Gua ada anak kecil kita lagi jalan ngeliatin muka. Kamu ustadznya begitu. Kamu ustadznya. Ya. Wah, di gardennya sengkak nih urusannya. Namanya anak kecil, nggak usah marah, nggak usah baperan, santai aja gitu. Ya. Coba tenang aja ya. Lah takut. Enggak, saya nggak apa-apain. Habis itu cuma saya tanya, bapakmu siapa tuh? Lah takut. Jangan marah. Berarti ketika kita mengendalikan amarah berpahala nggak? Berpahala, orang perintah Nabi kok. Mengendalikan amarah itu perintah Nabi. Maka ketika kita mencoba meredam amarah itu, tidak melampiaskan amarah dengan kata-kata, dengan perbuatan kita sedang ngumpulin pahala. Mohon maaf wahai istriku, bapak mas sekarang nggak mau marah, coba menahan amarah ya. Silahkan aja ngomel, bapak mah nggak bakalan jauh marah, kamu nggak bakalan, insya Allah jamin nggak bakalan ikutan marah. Tapi kalau nggak kawin lagi nggak jaminan. Wah, diam tuh istri langsung diem ya. Wa Nabi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, an Rasulillah, dari Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi kadang-kadang yang menjadi pembenaran dalam diri kita, bahwa saya kan orang Banten, wajar kalau ngomong kasar. Saya kan orang mana saya orang mana lah daerah, saya berhenti nonton karena saya orang Banten gitu ya. Wajar, aing mah orang Banten ngomong kasar ya, misal begitu ya. Atau saya orang mana lah, jangan jadi pembenaran. Bahwa kita tuh disuruh ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Gimana nggak kasarnya orang Arab, gimana nggak kerasnya Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu ketemu agama Islam jadi lembut. Jangan jadi pembenaran gitu. Saya memang dari dulu orangnya begini karakternya, togmol, ceplok batok. Dia jangan, karena ada aturan agama sunnah Nabi yang ingin kita hidupkan gitu ya. Ini saya orang Medan emang begini, jadi nggak boleh berubah dong ya, berubah. Jangan dijadikan pembenaran. Wa Nabi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, qala inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan, perbuatan baik, ala kulli syai', bukan hanya terhadap manusia tapi terhadap segala sesuatu. Coba. Bukan hanya kepada manusia kita harus berbuat ihsan gitu loh. Bukan hanya kepada orang tua kita, guru kita,
siapa lagi lah, bahkan bahasanya apa, kullu syai, segala sesuatu, bahkan benda-benda, bahkan binatang, segala sesuatu. Bukan kepada setiap orang bahasanya kan. Kalau setiap orang mungkin tercakup di situ sesama muslim atau non muslim. Tapi ini adalah kullu syai'in, segala sesuatu, jangan dirusak, jangan diganggu, perlakukan dengan baik. Ini akhlaknya Rasulullah. Bahkan nggak boleh ada alam yang terganggu, sungai yang terganggu, sawah yang terganggu, gunung yang terganggu, laut yang terusak. Ini akhlaknya. Akhlak kullu syai'in. Kita di mana aja tinggal di kampung-kampung dibakar, rusak, ya, dieksploitasi tanpa memikirkan alamnya. Ada di laut-laut rusak, ada di sungai-sungai rusak, ya. Kullu syai'. Allah menetapkan segala kebaikan di setiap segala sejanib, kita harus perlakukan dengan baik. Punya masjid dirawat, punya rumah dirawat, punya kendaraan dirawat. Termasuk nggak boleh memporsir kendaraan. Nanti ada adabnya di dalam kita berdua solihin. Onta udah kecapean terus dipaksa untuk jalan, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Binatang itu binatang. Apalagi kita memaksa orang melampaui batas kemampuannya atas perintah kita, itu nggak bisa. Kemarin saya ngobrol sama orang, tiba-tiba kan kita ngundang seseorang, kemudian seorang guru kemudian berhalangan, marah nih. Kenapa yang marah? Karena segala sesuatu bisa mungkin saja terjadi. Kita ngundang seseorang, kemudian seseorang itu berhalangan untuk hadir, nggak usah marah. Kan bisa jadi ngundang ustadz, tiba-tiba ustadznya mau berangkat, tiba-tiba buang-buang air, kan kelar urusannya. Bukan niat nggak mau datang, tapi ada sesuatu, dan sesuatu itu pun mungkin bisa terjadi kepada kita. Ya sudahlah, nggak apa-apa, ya, kayak gitu. Tapi kan saya malu sebagai panitia, kesannya ustadz nggak boleh sakit. Bahkan saya pernah dengar statement begini yang nggak benar, ustadznya nggak benar. Kita nih ustadz nggak boleh sakit, lah enak aja, ya. Padahal kan ustadz sama kita sama saja. Dia bisa sakit, dia bisa encok, asam urat, saraf kejepit, kolesterol, mati, bisa juga ustadz nggak bisa keluar ngajar ngaji karena ditawan istri, sama aja. Kayak ente nggak bisa keluar, kenapa? Lagi dalam pengawasan nih, bisa juga. Cuman kalau ustadz kan hanya takut kepada Allah gitu. Agak ngilu sama istri gitu aja udah. Ngeri, takut mah enggak, ngeri doang ya, Bang. Ngeri doang, Bang. Tapi kalau jadi ustadz untung aja. Jadi ustadz mah untung aja, jarang ruginya. Nah, satu saat ustadz nggak dibukain pintu sama istrinya. Nggak dibukain pintu. Wah, marah-marah sampai nggak dibukain pintu. Akhirnya tidur di depan pintu. Kata santrinya, Masya Allah, guru kita udah kayak Rasulullah. Nggak mau membangun istri, tidur di depan pintu. Puguh mah lagi nggak dikasih pintu. Tapi untung aja di ustadz mah enak. Nah, bab itunya enak memang. Banyak yang husnuzon. Padahal dia tidur nangis. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bahkan kalau kamu membunuh, fa ahsinul qitlah, menyembelih. Fa ahsinul qitlah, perbaikilah pembunuhan itu, cara bunuh, cara motong, cara nyembelih, perbagus, ya. Makanya dalam hukum qisas agama Islam tetap dipertahankan dengan cara dipenggal. Karena itu kemungkinan gagalnya sedikit. Dan hanya sedikit sakit mah ya pasti sakit. Tapi sakitnya paling sebentar, paling sedikit.
Coba kan ada yang dengan cari setrum ya, cari setrum, kok setrumnya tiba-tiba mati, separoh doang loh, kejet-kejet aja itu kan lama lah ada caranya. Ketika si Algojo tuh harus orang khusus, mata ditutup, pedangnya khusus, sudah latihan, beres sudah, ya beres begitu. Dan itu saya pernah baca satu artikel, ternyata cara hukum Islam itulah yang paling efektif. Dan ketika menyembelih wa idza dzabhtum, kan ada memang kita dibolehkan membunuh ya, bolehkan membunuh. Pertama yang zinah muson, yang kedua pengkhianat, yang ketiga orang yang membunuh hukum kisos, yang keempat ketika peperangan dengan kafir harbi ya. Makanya nggak boleh tuh dalam Islam itu membunuh dengan cara menyiksanya. Kalau bunuh ya bunuh, udah selesai. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih fahsinu dzibhah, maka perbagus cara penyembelihanmu. Di antaranya kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, yaitu ditajemin itu pisaunya ditajemin. Yang biasa motong-motong harus punya pisau khusus, golok khusus. Main ambil dari dapur aja motong kambing, hayu beberapa kali digodot-godot ya. Victorinox dong pisaunya ya. Apa golok ciomas dong ya gitu ya. Ini mah asal aja. Udah gitu kambing dikumpulin, dipotong satu-satu, kambing liatin, bentar lagi aneh dikata kambing. Termasuk tuh ya, pisahin. Fahsinu dzibhah, perbagus. Di antaranya tidak memperlihatkan binatang lain yang disembelih gitu. Banyaklah caranya, jago-jagolah motong. Kata Nabi wal yuhidda ahadukum syafratah, kata Nabi tajamkanlah alat potongnya, wal yarih dabihatahu, dan rebahkanlah hewan sesembelihan dipegang, direbahin, dipotong. Tapi kita sering lihat unta nggak direbahin ya, dan langsung ini kambing kambing, karena ada cara potong yang nggak direbahin. Di kita nih di Indonesia, sekarang di Nusa Tenggara Timur, terus kemudian kalau di Makassar itu daerah mana itu? Toraja, itu kan ditebas langsung, tebas begitu kan. Nah kalau yang masih bisa direbahin ya rebahin, direbahin kemudian dipotong, madebin kiblat, ya Bismillah Allahu Akbar gitu. Saya punya pengalaman tuh soal motong hewan kurban, itu takbirin biar dia tahu si hewan itu ini buat kurban, dan dia senang. Dia pernah punya, ini sunahnya memang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir, bukan nyetel dangdut biar semangat Pak Ustaz, dangdut koplo pantura lagi nyembah hewan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah punya pengalaman, saya pernah cerita juga waktu Idul Kurban kapan, tiba-tiba ada telepon, Pak Ustaz tolong Pak Ustaz, kenapa emang? Ini hewan korban kita ngamuk, nggak bisa dipotong. Lah itu yang tukang jagalnya kemana? Jagalnya puyeng katakan gitu. Tuh lagi pada nongkrong aja katanya, dan 6 orang 47 orang. Ini ngamuk katanya, sapinya ngamuk. Terus tolong Pak Ustaz kemari. Nah loh, kita bukan jagal, tapi kalau kita bilang nggak bisa, masa Ustaz nggak bisa? Itu saya gimana? Saya juga nggak tahu, harus gimana. Kita bukan pawang juga, jalan naik motor vario sambil ya Allah gimana nih. Tetap namanya orang minta tolong, kita samperin. Kalau bisa kita bantuin, kalau nggak bisa kita nangis bareng-bareng minimal gitu. Sambil jalan doa, ya Allah ini orang udah percaya sama saya, ya Allah tolong jangan bikin malu saya. Itu aja doanya. Udah kepepet udah. Ya Allah jangan bikin malu, orang udah percaya manggil kita, tapi bisa samperin aja dari gerennya ke salah, enggak usah disebutin lah kelasnya, rahasia redaksi nih ya. Sampai sana saya lihat sapinya gede banget,
tempatnya itu ya, tempat biasa dipatok itu keangkat. Jaga lagi begini aja. Ini jagalnya mana? Ini. Kumaha mang? Bantuanlah Pak Ustadz. Waduh, serepot ente tujuan gitu gimana? Tapi saya ingat itu tuh. Kalau kita mengatakan korban takbir, itu aja yang diingat. Udah kumpul. Kita takbiran. Allahu Akbar, Allah terus takbirin beberapa kali. Saya lihat sapinya udah tenang, mang coba sekarang gitu kan. Kita juga ketendang. Yang disuruh jaga. Udah coba mang sekarang mang. Tak kemudian sembeli aman. Cuman saya bilang sama orang tadi, jangan bilang orang lain ya. Takut disangkanya kita pawang sapi. Ya, takutnya dikabulkannya saat itu udah takbir. Ternyata itu binatang lebih tenang. Ketika kita motong ayam pun bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu binatang senang dipakai ibadah. Kita punya sesuatu rumah ataupun dipakai ibadah, senang nggak? Senang. Kata ayam tadi, Allah alhamdulillah akhirnya saya mati syahid karena dibacain bismillah Allahu Akbar, buat kurban, buat muludan, dimakannya sama orang Islam. Girang itu sebetulnya. Coba kapan-kapan tanya ayam. Ya pasti begitu, senang bismillah Allahu Akbar. Nah bisikin, ini ente mau buat buka puasa ini udah tenang aja gitu sama ayam. Wal yurihda birebahkan. Rawahu Muslim, artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah, layak, pantas, harus kita perlakukan dengan baik. Binatangnya begitu, apalagi manusianya. Benda matinya kita perlakukan baik, apalagi benda hidupnya. Walaupun kita punya tetangga non muslim, harus kita perlakukan baik nggak? Iya, karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan muka perang aja. Kenapa? Non muslim dia mah, kafir dia mah. Biasa aja. Ya. Jangan. Justru saya bilang gini, kalau kita punya tetangga itu Islam, muslim, maka dia punya dua hak dari kita. Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai saudara muslim. Kalau punya tetangga non muslim, maka dia punya satu hak dari kita, yaitu hak sebagai tetangga. Justru dengan itulah agama Islam tersebar, dengan akhlaknya Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Ya, ini mah ribut aja. Di masjid ribut sesama pengurus masjid, di lingkungan ribut sesama pengurus RT dan pengurus RW, di kelurahan ribut sampai kelurahan. Rame mulu ya, sampai tetanggaan kagak akur sama tetangga. Asik. Ini muslim akur dengan semuanya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khuyyiru Rasulullah baina imra'aini qatun ila akhadha aisaruhuma. Masyaallah. Nabi diberikan pilihan di antara dua perkara, kecuali Nabi ambil yang paling mudah, yang paling gampang. Nabi itu gampang orangnya, bukan gampang apa? Sederhana hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah urusan sama Nabi, kagak ribet, nggak ribet. Kalau ada dua pilihan, maka Nabi pilih yang enteng, bukan yang berat. Contoh, pilihan dua-duanya benar, tapi dua-duanya benar. Jadi kalau pilihan ini di antara dua yang benar, bukan satu benar satu salah. Ya. Kadang-kadang begitu. Ustaz, daripada kawin lagi, ya, nggak berani, jinah aja. Itu bukan pilihan, pilihan mah dua-duanya benar. Misalkan kita sedang safar, sedang bepergian. Ada dua pilihan buat kita, sholat itmam atau sholat jamaah qashar. Ya, pulang kampung nih ke Cirebon nih, mana yang 85 kilo ke sana lah ya. Kalau Kang Haji Ikin nggak berlaku pulang kampungnya, karena ke Cikupa bareng sama saya untuy-untuyan. Ya. Ini yang jauh, yang layak untuk jamaah qashar. Ada dua pilihan, itmam atau di jamaah qashar. Dua-duanya boleh, dan kita boleh milih.
boleh milih. Di antara ismam dan jamak qasar mana yang gampang? Jamak qasar, karena 5 waktu jadi berapa waktu tuh? Jadi 3 waktu. Dari 17 rakaat jadi berapa rakaat tuh? 2, 6, 3, 9. Cuman jadi 14 ya. Berapa? Kurang 4, 17 kurang 4 jadi 13. Lebih sedikit lebih ringan. Menurut akal kita kan udah yang itmam dong, banyakkan pahalanya. Enggak, justru yang gampang. Yang gampang, yang jamak qasar itulah yang dipilih oleh Nabi dan itulah yang sesuai dengan Nabi, itu pahalanya lebih banyak. Yang gampang bukan yang susah. Ya. Kebalik itu kadang-kadang makin susah makin enggak. Nabi gampang. Malam yakun isman selagi tidak dosa. Dalam satu peperangan kan gitu. Dalam peperangan, seru perang apa? Perang Tabuk atau Khaybar atau apa gitu. Perbekalan habis, menipis, musyawarah dengan para sahabat. Ada sahabat usul, ya Rasulullah, ini betapa Nabi itu sederhana aja, hidupnya mudah-mudah aja. Musyawarah. Gimana nih? Sembelih aja sebagian dari onta yang buat bawa barang dan kendaraan. Untuk makan. Apa kata Nabi? Ya udah jadi, kata Rasulullah. Jadi kalau emang itu hasilnya jadi, maunya begitu kata Rasulullah. Jadi potong untanya deh. Pas mau dipotong Umar datang. Ya Rasulullah jangan dong. Karena kalau nanti untanya dipotong, kendaraan berkurang, pasukan lelah, repot pada saat perang. Repot urusannya. Lah, menurutmu gimana Umar? Menurut saya begini aja Rasulullah. Makanan kumpulin sisa yang sedikit. Terus engkau karena biar Rasulullah doa sama Allah biar makanan itu jadi banyak. Apa kata Nabi? Jadi gitu juga. Ya nggak pakai debat panjang-panjang, kumpulin dah. Kata Rasulullah kumpulin makanan sih. Ada yang bawa sepotong roti tinggal dikit doang, ada daging tinggal sedikit doang, kumpul ambil kain dikumpulin, doa Rasulullah biar diperbanyak nih makanan. Jadi banyak tuh makanan. Begitu sederhananya. Rasulullah selalu ngambil yang mudah. Karena Rasulullah tahu mau cara gimana pun saatnya menang pasti menang sesuai dengan ketentuan Allah. Kita ini yang suka ribet ya, ngaji ya ribet, sholat ya ribet, hidup kita serba ribet. Ambil yang mudah. Ada pilihan pekerjaan jauh sama yang dekat Pak Ustaz. Ya. Terus gajinya gedean mana? Yang dekat ya udah nggak usah pilih yang jauh. Ya, yang dekat tapi udah tipis ya udah yang dekat aja, bisa sholat, bisa ibadah, bisa ngaji khotbah. Ya. Malam yakun isman selagi itu tidak dosa. Fa in kana isman kana abadan nas minhu. Nah, kalau dosa Nabi paling menjauhi dari dosa. Wa ma intaqama Rasulullah li nafsihi fi syai'in qattun, dan tidak pernah Nabi itu marah. Rasulullah enggak pernah marah sama sekali yang berkaitan tentang dirinya, enggak pernah. Nabi itu marah kalau ada sahabatnya dibunuh, kalau umatnya dizolimi itu baru marah. Agama Allah direndahkan. Kalau terhadap dirinya nggak pernah Rasulullah marah. Rasulullah nggak pernah marah sedikit pun, kata Siti Aisyah. Mau diapain Nabi Muhammad SAW? Dilemparin kotoran, marah? Enggak. Dihadang di tengah jalan oleh seorang pandir, dilempari pasir? Enggak. Diusir Rasulullah dari tanah kelahirannya? Enggak. Diusir Nabi di tempat dakwah di Taif? Enggak. Bahkan Nabi dibuli oleh pamannya Abu Lahab. Ya Muhammad, alihada jama'atana. Muhammad, buat ini doang kamu ngumpulin kita, ngasih tahu Allah. Enggak penting ini. Enggak marah Nabi. Berkaitan tentang dirinya, Nabi enggak pernah marah. Enggak pernah marah. Nabi itu marah kalau ada sahabat yang dibunuh, sahabat didolimi. Marah. Wah, Rasulullah kalau masih ada sekarang marah Nabi Muhammad SAW kepada orang yang membunuh saudara kita di Palestina. Pasti marah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kebalikannya.
Apakah kita selagi nggak nyenggol kita udah anteng-anteng aja coba? Padahal Nabi mah kalau disenggol dirinya nggak marah, tapi disenggol sahabatnya, disenggol umatnya, Nabi marah. Artinya marah Nabi hanya untuk membela orang lain. Dan coba makanya akan datang cobaan-cobaan kepada kita seiring Allah akan tingkatkan makom kita. Ya, Allah akan tingkatkan makom kita dari sedikit dicintai, makin dicintai. Tebusannya adalah bala. Tebusannya adalah ujian. Kita bisa melewati ujian tersebut, naik kita di hadapan Allah kedudukan kita. Ini datang seseorang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni uhibbullah, saya mencintai Allah. Apa kata Nabi? Kamu mencintai Allah, ista'did nafsaka lil bala. Siapkan dirimu untuk menerima ujian dari Allah berupa bala. Wa inni uhibbuka ya Rasulullah. Dan saya mencintai engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ista'did nafsaka lil faqri. Siapkan dirimu untuk hidup dalam kefakiran. Tuh. Kita sedang menempuh jalan menuju Allah. Yang akan kita hadapi adalah bala. Yang kita akan hadapi adalah kefakiran. Kita akan ditinggalkan mungkin oleh orang yang kita cintai. Kita akan terusir mungkin dari tempat kita tinggal. Kita mungkin akan banyak ujian-ujian lah. Yang tadinya dagang lancar-lancar bagus-bagus saja tiba-tiba jadi nggak bagus. Ujian dari Allah. Bisa melewati itu baru kita naik satu makom. Terus wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya, bukan orang yang paling mudah hidupnya. Paling berat ujiannya dijawab oleh mereka dengan sabar, tawakal dan istiqomah. Nah, kita pernah melihat almarhum Habib Munzir tetap ngaji meskipun dalam keadaan diinfus. Apa beliau bilang? Kasihan jamaah udah nungguin. Dengan selang infusnya semuanya datang ke tempat pengajian. Kita pilek dikit, hujan dikit, izinnya Pak Ustadz nggak ngajar. Kenapa? Takut pilek aja belum padahal. Atau Pak Ustadz pengajian bubarin aja ya. Kenapa? Hujan, takut hujan. Udah hujan belum? Belum. Ya Allah ya. Illa antun tahaka hormatullah, kecuali dilanggar kehormatan Allah, fayantakima lillahi ta'ala. Rasulullah menegakkan hukum Allah ya, kecuali hukum-hukum Allah sahabat itu baru Nabi marah. Muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari Imam Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud qala Rasulullah ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar. Mau enggak kalian aku kasih tahu? Maukah aku kasih kabar kepada kalian orang-orang yang diharamkan atas neraka atau neraka haram atas dia? Kata Nabi, mau nggak aku kasih tahu orang yang nggak bakalan masuk neraka dan Allah haramkan neraka untuk dia? Artinya nggak akan merasakan api neraka. Ini orang siapa ya Rasulullah? Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Neraka itu haram atas tiap-tiap orang yang qarib, orang-orang yang mencintai orang lain, ada rasa cinta kepada orang lain, ada rahmat, ada kepedulian, ada sayang kepada orang lain, haram masuk neraka. Enggak tegaan orangnya ya. Orang enggak tegaan, sayang sama orang. Boleh gampang jadi dekat dengan orang, gampang jadi kerabat ya, kerabat. Sama siapa aja akur. Orangnya gampang ngalah, gampang maafin, enggak dendam. Dia mah begitu, emang sifatnya dia begitu dah. Ya.
Ketemu lagi orang modelnya yang lain, emang dia mah begitu dah, udah biarin. Emang mulutnya kagak ada saringannya dia mah. Gitu. Kenal pot bobok modelnya. Udah maklum ya. Maklum ya. Qari. Hayyin. Siapa ya hayyin itu? Hayyin itu adalah orang yang rendah hati. Termasuk qarib itu adalah dia cinta orang dan orang mencintai dia. Dia mencintai orang dan orang lain senang sama dia. Itu. Kita lihat ya Allah, ulama-ulama itu kan begitu-begitu saja. Tapi bagaimana ulama itu dicintai oleh orang? Kalah kita. Kita yang terdekat aja dah. Ketika Al-Maghfurlah meninggal atau dalam hidupnya, siapa yang gerakin hati orang itu untuk datang ke Cilongok sekian penuh orang? Ya. Saya nyolatin ketika beliau meninggal hampir kagak bisa keluar. Saya ketika ikut nyolatin itu, beliau meninggalkan jam 6, saya baru turun dari majelis, dapat kabar langsung jalan dengan santri ke sana naik motor. Itu pas kita selesai nyolatin tuh sekitar jam berapa tuh? Mau jam 12 kali ya. Itu pas keluar kan kita gantian ya. Itu kayak keluar pintu Masjidil Haram hari Jumat. Keluar pintu Masjidil Haram hari kredit sekali. Ya Allah, ini berasa di Masjidil Haram tapi ini di Indonesia sebenarnya. Orang begitu banyak yang mensolat, kan begitu keluar saya baru saya masih apa gitu, santri ini kaki ayah kok gemeter, nggak taunya belum makan dari pagi. Itu lupa. Kita kaget ya, sok orang bergelombang datang terus. Siapa yang nanemin kecintaan itu kepada beliau? Itu tanda ahli Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh orang lain. Ya. Begitu banyaklah orang-orang seperti itu. Di qarib itu gitu, mencintai dulu, kemudian orang lain mencintai dia. Ya. Kita pikir-pikir acara Cilongok tuh nggak pernah pakai undangan, nggak pernah diundang masjid gitu, tiap masjid diundang, ya nggak akan begitu saja. Siapa yang menggerakkan hati itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nggak pernah dikemas belakangan aja, banyak itu juga bukan kerjaan beliau tuh. Ya, orang-orang aja yang nyari konten. Ya. Beliau begitu aja. Saya rasa nyuruh bikin leaflet juga nggak pernah tuh apa tuh. Tolong bikin leaflet dah, saya mau haul Syamsul Qadir, nggak pernah itu. Udah begitu saya. Ini namanya qarib, orang-orang yang dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu manusia. Datang orang dari berbagai. Kita ini sibuk ngemas diri, sibuk mencitrakan diri di hadapan makhluk. Akhirnya lelah dengan itu. Beliau sibuknya bersolek di hadapan Allah, sibuknya mencari pandangan Allah bukan pandangan manusia. Akhirnya Allah yang menggerakkan, dan itu menjadi tanda buat kita bahwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau apa ya? Atau yang dari jauh deh, Gus Baha deh. Coba lihat aja, pakai peci aja miring kemana-mana. Ya, begitu aja. Masih kerenan peci saya, Mas Orban saya. Iya kan? Enggak sibuk mempersolek diri, tapi gimana orang mencintai beliau? Gimana orang senang sama beliau? Nah, model kita ini yang solehnya masih nanggung ini, ya, mau Idul Fitri aja sibuk nyari baju koko yang paling bagus. Udah gitu tetap aja disebelin orang. Ya, ini kan tanda seseorang dicintai oleh Allah itu dicintai oleh makhluk. Jadi Habib Umar bin Habib kau datang, Masya Allah, sampai ke Jombang kita ngejar belum bisa salaman, sampai ke Jombang, itu luar biasa. Begitu saya merasa tersisihkan sekali di belakang bedug begini, nggak taunya ada kiai juga duduk di tangga. Udahlah aman lah, sebelah aman lah, kita tinggal salaman aja. Siapa yang gerakin? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Qarib. Ini orang yang dicintai oleh orang lain. Hayyin, kemudian lembut, rendah hati, nggak sombong, nggak takabur. Nah, ada orang lain.
sorban yang dipakai oleh Al-Maghfur yang suka putih melintang, emang mahal? Kagak tuh, 25.000, 30.000 paling ya. Wah, cakep banget nih. Yang bukan soal sorbannya dong, yang makainya siapa? Ahli Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Hayyin, orang yang rendah hati. Saya pernah dapat cerita dari kawannya Abah Al-Maghfur lah ketika pesantren. Beliau tuh kemana suka bawa koran. Kelihatannya bawa koran aja begini. Padahal dalamnya ada kitab. Kalau nggak ada orang baca kitab. Gitu ada orang baca koran lagi luarnya gitu. Bahkan nggak mau kelihatan orang sedang baca baca kitab. Biarin orang nilainya baca pos kota, Lembergar gitu ya, Ali Onco, Minul, Doyok, ya kan gitu. Ya. Sebelah pojok, sebelah kiri, sebelah sini itu ada Nahilidia kan. Iklan Firdaus yang modelnya nggak ganti-ganti kan. Tetap tapi dalamnya kitab tutup lagi. Rendah hati, tawadhu ya. Kita baru ikut acara tabligh sekali fotonya 2 giga ya. Sibuk aja kita mencitrakan diri sebagai orang soleh, padahal kita belum dikenal Allah sebagai orang soleh. Ngapain? Sering saya bilang belajar ngumpetin pahala, belajar ngumpetin pahala biar tidak berkurang timbangannya di hadapan Allah. Layyin, yang lembut, sahlin, yang suka gampangan itu gampangan, jangan suka berat banget hidup. Ini ahli surga, ternyata ahli surga itu orang yang gampangan. Pak, nggak ada daging ayam Pak Ustadz, adanya bubur kacang hijau. Jadi bubur kacang hijau tukang buburnya Pak Ustadz lagi pulang kampung ya, kolak singkong. Jadi gampangan yang susah-susah hidup ya. Nyampe dalam sama aja Pak Ustadz, nggak ada mobil, adanya motor. Jadi motornya nggak ada, Pak Ustadz, kita nge-grab aja. Jadi begitu. Soal dunia mah jangan dibikin ribet, jangan dibikin susah, jangan dibikin ribut ya. Ini di pengajian nggak kebagian snack box aja ngambek ya Allah. Di muludan nggak kebagian snack box ngambek ya Allah. Dah, Pak, mohon maaf Pak, ini snack boxnya habis. Ih, nggak apa-apa, mentahnya aja. Ya gampang. Ya, snack boxnya habis, berkatnya habis, mentahnya juga nggak ada. Transfer aja besok udah ada beres. Ya Allah, susah banget kita hidup ini ribet, bikin gampang tuh. Kulusa. Bukan saya ngomong, ini kan Nabi ya. Layyinin sahlin, lemah lembut dan ya gampang. Itu gampang soal perkara-perkara dunia. Mau kata Ustadz kalau hari Jumat sunnah pakai baju putih. Wah, Pak, baju putihnya belum dicuci. Ada juga yang kemarin yang coklat jadi beres. Lebaran Pak, nggak kebeli BHS, ada HBS. Jadi apa yang susah-susah ya, gampangin perkara dunia ini, gampangin, jangan susahin. Justru itu yang kata Rasulullah apa? Haram neraka buat dia. Allah alam, mudah-mudahan manfaatnya pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Allah, Allahumma jama'na hada jam'an mubarakan waj'al taqabbal minna hada tafawwan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.